Kalian bayangin anak sekecil itu dibawa ke sebuah gua yang sangat gelap, tidak ada manusia, tidak ada siapapun. Dia hanya seorang diri di dalam gua yang sangat gelap itu. Halo guys, welcome back. Terima kasih banyak sudah klik video ini. Di video kali ini, gua akan membawakan satu kasus tragis. Dukun santet menyekap gadis muda selama 15 tahun lamanya. Tapi tunggu dulu, sebelum kita lanjut ke ceritanya, pastikan dulu kalau kalian sudah subscribe channel ini. Tolong untuk bantu kembangkan channel ini guys, minimal menginjak di angka 10.000. Selamat menonton, enjoy! Kasus Toli Toli pada tahun 2018 menjadi salah satu temuan paling mengejutkan di negara Indonesia. Ada seorang wanita yang hilang sejak tahun 2003. Ternyata dia ditemukan dalam keadaan masih hidup dan selama ini dia tinggal di dalam goa yang sangat gelap. Selama 15 tahun, dia disekap oleh seorang dukun yang selama ini justru malah dihormati oleh warga sekitar. Identitas pelaku akhirnya terungkap, adanya kekerasan serta lamanya penyekapan membuat kasus ini terus-terusan dibahas dalam ranah true crime Indonesia. Dukun jago, dukun berumur 83 tahun yang sangat dikenal berilmu, memanfaatkan reputasinya untuk menutupi jejak-jejaknya dari penculikan, pelecehan berulang hingga manipulasi psikologis. Semuanya dilakukan tanpa ada satupun warga yang curiga. Bahkan keluarga dari dukun jago ini ikutan terdiam membuat penyekapan berjalan selama bertahun-tahun. Penemuan Hasmi akhirnya membuka lapisan demi lapisan praktek perdukunan sesat hingga tindakan kriminal yang tidak pernah dilaporkan sejak awal. Pada bulan Agustus tahun 2018, warga Toli Toli menemukan seorang wanita dewasa di dalam goa dengan kondisi sangat amat memprihatinkan. Setelah dicek identitasnya, warga sekitar sangat amat terkejut. Dia adalah seorang wanita yang bernama Hasmi, gadis yang menghilang sejak tahun 2003. Penemuan ini membuka kasus besar tentang penyekapan, pelecehan, dan praktek perdukunan sesat yang berjalan selama 15 tahun tanpa terdeteksi oleh siapapun. Pelakunya diketahui bernama Dukun Jago, berumur 83 tahun, seorang dukun yang sudah lama dikenal oleh masyarakat desa Bajugan. Dia sering diminta bantuan untuk menerawang dan mengobati pasiennya. Reputasinya membuat warga sangat percaya tanpa adanya kecurigaan sama sekali. Namun, penyelidikan kemudian mengungkapkan bahwa dia melakukan ritual yang sangat keliru yang diyakini syarat untuk memperkuat ilmu hitamnya. Pada tahun 2003, Dukun Jago memang sejak lama mengincar Hasmi yang merupakan tetangganya sendiri. Dia memanfaatkan kedekatan keluarga untuk mengajak Hasmi keluar rumah dengan alasan yang sangat amat sederhana. Hasmi lalu dibawa ke sebuah gua kecil di perbukitan dan di sanalah dia disekap. Dari situlah seluruh rangkaian penyiksaan fisik dan psikologis berlangsung lama. Dimulai dari ancaman hingga isolasi selama bertahun-tahun. Kalian bayangin anak sekecil itu dibawa ke sebuah gua yang sangat gelap, tidak ada manusia, tidak ada siapapun. Dia hanya seorang diri di dalam goa yang sangat gelap itu. Setelah Hasmi hilang, keluarga dan warga sekitar melakukan pencarian selama berhari-hari, tetapi tidak ada tanda-tanda keberadaan Hasmi. Akhirnya keluarga Hasmi membawa kasus ini kepada pihak kepolisian. Keluarga mendatangi paranormal, yaitu si Dukun Jago ini. Disitulah Dukun Jago ini menyampaikan penerawangan palsunya. Dia mengatakan bahwa Hasmi telah pergi jauh dan tidak akan pernah kembali lagi. Pernyataan itu membuat pencarian akhirnya berhenti dan kasusnya membeku begitu saja. Singkat cerita, 2 tahun telah berlalu tanpa adanya perkembangan. Keluarga Hasmi mulai kehilangan harapan dan perlahan-lahan merelakan kepergiannya. Mereka mengadakan yasinan sebagai bentuk penerimaan bahwa Hasmi mungkin sudah
sudah tidak akan kembali lagi. Warga juga berhenti untuk membahas kepergiannya. Sementara itu, si dukun jago ini terus-terusan menjaga lokasi goa agar tetap sepi dengan menyebarkan isu bahwa area tersebut sangat amat angker dan tidak boleh didekati oleh warga sekitar. Pada tahun 2018, pertengkaran antara dukun jago dan menantunya yang bernama Devi sangat amat sengit. Devi menolak rencana dukun jago untuk mewariskan ilmu hitam kepada suaminya si Devi. Dari konflik tersebut itulah dia akhirnya membocorkan rahasia dukun jago kepada ayah kandungnya bahwa Hasmi sebenarnya masih dalam keadaan hidup dan si Hasmi ini disembunyikan di sebuah goa. Pengakuan ini langsung memicu warga untuk memeriksa lokasi goa tersebut. Keesokan harinya, keluarga dan warga sekitar menuju lokasi yang disebutkan oleh Devi. Di sanalah mereka melihat ada mulut goa yang tertutup batu besar yang memang sengaja sudah disusun dengan sangat amat rapi. Setelah batunya dibuka, mereka menemukan sesosok wanita dewasa dalam keadaan tanpa busana. Hasmi sangat amat ketakutan dan kebingungan. Setelah dilihat lebih dekat, warga sangat yakin bahwa wanita itu adalah Hasmi yang telah hilang sejak tahun 2003 yang lalu. Saat dievakuasi, Hasmi tidak banyak bicara dan hanya menunjukkan rasa ketakutannya. Dia bahkan menangis dan meminta untuk kembali masuk ke dalam goa setelah dibawa pulang oleh keluarganya. Ini menandakan adanya manipulasi psikologis yang berlangsung cukup lama. Menurut penyelidikan polisi, Hasmi mengalami tekanan mental yang membuatnya percaya bahwa dunia luar berbahaya dan dia harus tetap berada di dalam goa dikendalikan oleh dukun jago. Pihak kepolisian yang langsung memeriksa isi goa juga menemukan adanya parang, sesajen, bantal karung, serta dugaan adanya beberapa tengkorak manusia. Di dalam pemeriksaan, dukun jago juga mengakui bahwa dia telah melecehkan Hasmi berulang-ulang kali selama 15 tahun. Dia juga memaksa Hasmi untuk menggugurkan 6 kali kehamilannya menggunakan ramuan jamu, dan janin-janin yang digugurkan sudah dibuang ke dalam sungai untuk menghilangkan jejaknya. Gila, sadis. Di dalam penyelidikan juga menunjukkan bahwa anak dari dukun jago yang sekaligus suaminya si Devi ini serta istri dari dukun jago ini mengetahui keberadaan Hasmi sejak lama. Namun mereka diam karena adanya ancaman serta keyakinan sesat bahwa tindakan dukun jago dilakukan demi memperkuat ilmu hitamnya. Istri dukun jago bahkan mendukung ritual tersebut. Sikap diam ini membuat kejahatan berlangsung tanpa terungkap selama bertahun-tahun. Pada tahun 2019, dukun jago dijatuhi hukuman 20 tahun penjara atas penculikan, pelecehan, dan eksploitasi anak di bawah umur. Namun pada tahun 2023, dia meninggal dunia di dalam penjara karena sakit setelah menjalani 4 tahun hukumannya. Di sisi lain, Hasmi mendapatkan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak. Setelah melalui konseling yang cukup panjang, kondisinya perlahan-lahan membaik dan dia kembali berkumpul dengan keluarganya. Oke guys, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka video gue, boleh bantu share ke teman-teman kalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Aktifkan tombol loncengnya. Jadi setiap kali gue masukin video, kalian selalu dapat notifikasinya. Thank you for watching. See you next video. Bye-bye.